kesempatan untuk beribadah kepadamu Bapa. Kau berkati Tuhan jalan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Kau juga berkati Tuhan agar kami semua Tuhan yang boleh beribadah hari ini Tuhan boleh mendapatkan berkat Tuhan. Bukan ibadah dengan sia-sia Tuhan, tapi kami boleh beroleh sesuatu yang daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan buka ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mengimani kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Kita bersama-sama nyatakan. Jiwa yang
Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang kehidupan kami Tuhan, terutama pada pagi ini Tuhan, kembali kami datang kepada-Mu Tuhan untuk menikmati firman-Mu ya Bapa, yang akan menguatkan kami, menghibur kami menjelang pergantian tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 nanti. Tuhan yang berbicara kepada kami ingin mendengarkan dan rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Terpuji nama Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Natal kepada seluruh jemaat GBI Budi Indah dan seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah online di mana saja. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk pemeliharaan dan penyertaan-Nya atas hidup kita sepanjang tahun ini. Minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2020 dan 5 hari lagi kita akan memasuki tahun 2021. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan tentang Natal yang bertema menyambut Sang Raja Maha Besar di hati kita, dan sekaligus membawa sedikit renungan untuk menyambut tahun baru 2021. Sebelumnya mari kita buka dari kitab Yesaya 9 ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat ke-6 berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu Saudara-saudara, Natal atau kelahiran Yesus Kristus di dunia ini adalah tanda dari Allah bahwa manusia tidak akan mendapatkan atau mencapai Allah dengan usahanya sendiri. Segala usaha manusia mencari Allah yang sejati, baik melalui agama, ilmu pengetahuan, dan hikmat manusia adalah sia-sia. Karena dalam pandangan Allah, sebenarnya tidak ada seorang pun yang berakal budi dan yang mencari Allah, seperti yang tertulis di Roma 3 ayat yang ke-11. Oleh karena itu, Allah sendirilah yang harus datang kepada manusia yang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Allah yang Maha Suci dan Maha Kuasa datang ke dalam dunia yang berdosa. Ini adalah sesuatu yang sulit, bahkan tidak bisa dimengerti oleh manusia secara rasional. Allah yang Maha Suci dan Maha Kuasa datang ke dalam dunia yang berdosa. Ini adalah sesuatu yang sulit, bahkan tidak bisa dimengerti oleh manusia secara rasional. Kedatangan Allah dalam dunia ini adalah berdasarkan bijaksana dan inisiatif Allah sendiri. Untuk mengerti maksud kedatangannya hanya bisa melalui iman kepada Allah. Siapakah orang di dunia ini, termasuk kita, yang bisa percaya bahwa juru selamat manusia adalah seorang bayi kecil yang lemah lembut, yang lahir di tempat yang tidak layak dan dari keluarga yang biasa-biasa saja, kalau bukan Allah yang menyatakannya kepada kita? Kita mungkin dilahirkan di tempat tidur yang baik dan telah disiapkan oleh orang tua kita, baik di rumah maupun di rumah sakit. Namun ketika anak Allah datang ke dalam dunia, ia dilahirkan di kandang binatang. Secara rasional sulit bagi manusia untuk mengerti hal ini. Dalam 1 Korintus 2 pasal 1 ayat yang ke-25 mengatakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana mencari Allah yang maha besar dan berkuasa? Bagaimana mendapatkan Allah yang bijaksana? Alkitab menyatakan justru Allah memilih jalan yang tampaknya bodoh, tidak bijaksana, dan tidak mempunyai kuasa untuk menyatakan kemuliaan dan rencananya yang kekal. Orang Majus dan para gembala menjadi orang-orang pertama yang percaya akan kejanggalan ini. Mereka datang kepada sang bayi Kristus. Mereka menyembah sujud kepada seorang bayi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tetapi zaman sekarang ini banyak orang yang mau melihat dulu Tuhan mencurahkan berkat, melakukan mujizat, menyatakan kuasa penyembuhan dan lain-lain, baru mau percaya dan menyembah kepadanya. Padahal seorang bayi di palungan tidak mempunyai kuasa, mujizat, dan berkat,
tetapi tidak ada kuasa dan mujizat yang lebih besar daripada kuasa yang dikerjakan Allah dalam diri Yesus Kristus. Kelahiran Kristus merupakan karya Allah di dalam sejarah umat manusia. Sejarah manusia yang kacau, ruwet, dan tidak beres, tetapi Allah berkenan datang ke dalamnya. Allah tidak hanya menciptakan dunia ini, tetapi juga berkenan datang mengunjungi dunia yang diciptakannya. Bapak, Ibu, Saudara, sekitar tahun 700 sebelum Kristus lahir, Nabi Yesaya telah digerakkan oleh Roh Kudus menubuatkan kelahirannya. Seorang bayi telah lahir untuk kita. Bayi ini mempunyai nama yang mengherankan sekali. Penasihat ajaib, Wonderful Counselor, Allah yang perkasa, The Mighty God, Bapa yang kekal, The Everlasting Father, dan Raja Damai, The King of Peace. Inilah yang dibutuhkan dunia, yang dicari-cari oleh orang melalui agama, filsafat, dan kebudayaan. Beribu-ribu tahun manusia menunggu siapakah yang dapat memberikan perdamaian, siapakah yang dapat memberi nasihat yang terbaik, siapakah yang dapat memiliki cara paling ajaib untuk melepaskan kita dari masa-masalah dan mempunyai kuasa yang besar serta bijaksana yang kekal kepada umat manusia. Hanya Tuhan yang mampu memenuhi kebutuhan manusia akan hal-hal tersebut melalui cara yang tidak masuk akal, yaitu melalui seorang bayi. Bayi yang tidak mempunyai senjata, lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa, dan yang menimbulkan ketidaktegaan untuk berbuat jahat atasnya. Tetapi bayi yang diberikan Allah kepada manusia ini bukanlah bayi biasa. Pertama dikatakan, bayi ini adalah seorang penasihat ajaib, penasihat yang agung yang memberikan segala nasihat dan bijaksana tak tertandingi, karena dia adalah Allah, sumber segala bijaksana. Dan para filsuf berusaha mencari hikmat dan bijaksana, namun bijaksana yang sesungguhnya hanya ada dalam diri Allah. Hanya di dalam diri Yesus Kristus kita bisa memperoleh bijaksana. Dan sekarang bijaksana itu sudah datang ke dalam dunia sebagai seorang bayi. Yang kedua, Allah yang perkasa. Mungkinkah seorang bayi disebut Allah yang berkuasa seperti Allah? Meskipun manusia tidak dapat mengerti, tetapi inilah kebenaran. Allah menyatakan dirinya melalui cara yang sama sekali berbeda dari pemikiran manusia. Manusia pada umumnya menginginkan juru selamat yang memiliki kekuasaan militer, kekuasaan politik, kekayaan, dan segala kuasa atas dunia ini. Tetapi juru selamat itu justru datang melalui bayi yang lemah lembut. Ada pepatah Tionghoa mengatakan, orang yang sungguh-sungguh pandai selalu nampak seperti orang bodoh. Orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang mempunyai pengetahuan mendalam tidak akan sembarangan mengutarakan pengetahuannya. Dan orang yang selalu menunjukkan dirinya pandai biasanya adalah orang bodoh. Demikianlah yang terjadi ketika Allah menyatakan diri dan sifatnya dengan cara yang berbeda dari hikmat dunia ini, yaitu dengan cara bahwa kuasa terbesar sedang dipatasi dalam diri seorang bayi yang lemah. Firman telah menjadi manusia. Yang Maha Kuasa telah menyatakan diri di dalam diri seorang bayi yang seolah-olah tidak mempunyai kekuasaan apapun. Alkitab tidak menceritakan apa yang terjadi setelah itu sampai Yesus remaja. Dan Alkitab mencatat kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesus adalah kalimat yang terindah dan teragung, yang bunyinya, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Setelah itu Yesus kembali menghilang dalam tanda kutip sampai pada usia 30 tahun. Lalu Alkitab mencatat dia keluar untuk menyatakan kuasa Allah melalui mujizat-mujizat penyembuhan, kebangkitan orang mati, dengan kata-kata yang penuh hikmat dan kuasa yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun juga, karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Lalu yang ketiga, Bapa yang kekal atau Bapa kekalan.
Siapakah yang boleh menjadi bapa yang kekal? Kalau kita mengatakan Abraham adalah bapa kita, ia adalah bapa iman, dan Adam adalah bapa jasmani kita yang pertama. Kalau kita mengingat sumber jasmani kita yaitu Adam, dapatkah Adam disebut bapa kekal? Tentu saja tidak. Adam hanyalah bapa pertama dari umat manusia, namun bukan bapa kekal. Kristuslah yang disebut bapa yang kekal. Berarti dia mempunyai kekekalan dan bersifat ilahi, karena dia adalah Allah sendiri, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia adalah Bapa yang kekal, sumber kekekalan yang mampu memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Lalu yang keempat, Raja Damai. Rakyat Indonesia bersyukur bahwa sejak tahun 1945 tidak ada peperangan yang berarti di Indonesia. Tetapi orang Indonesia yang lahir sebelum kemerdekaan Indonesia mungkin memiliki pengalaman yang sulit akibat peperangan itu. Kalau seumur hidup kita tidak pernah mengalami peperangan, bersyukurlah kepada Tuhan. Peperangan itu sangat menakutkan dan mengakibatkan banyak kesulitan, membuat banyak orang frustasi bahkan menjadi gila. Akibat peperangan, banyak orang merasa hidupnya tidak lagi berarti. Banyak yang bertanya, di manakah ada perdamaian? Jika seluruh umat manusia lebih mengisafi kesalahan sendiri dan mengakui dosa, seharusnya dunia lebih mudah mencapai perdamaian. Seorang terkenal pernah berkata, "Aku tidak melihat adanya pengharapan untuk mencapai perdamaian dunia, kecuali terjadi sesuatu kebangkitan rohani yang besar di seluruh dunia." Mungkinkah terwujud perdamaian dalam dunia? Jawabnya mungkin, hanya di dalam Kristus, Sang Raja Damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itulah nama-nama atau julukan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diberikan sejak zaman Nabi Yesaya dan tetap berlaku sampai sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Siapakah yang dapat menyamainya? Tidak ada. Oleh karena itu bersyukurlah kita, karena sudah dipanggil dan dipilih olehnya menjadi orang-orang yang diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa makna Natal bagi kita? Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita tengok akhir-akhir ini, dari tahun ke tahun sepertinya memperingati atau merayakan kelahiran Yesus Kristus semakin kurang dihargai selama musim Natal. Apalagi di negara-negara sekuler yang menganut asas kebebasan seperti negara-negara di benua Eropa dan Amerika yang adalah negara-negara dengan mayoritas Kristen, bahkan negara-negara di mana agama Kristen dan Katolik berasal. Lihat saja, ada sebuah surat kabar di Inggris yang menulis, Kristus tidak lagi menjadi bagian Natal, dan musim Natal saat ini hanya merupakan waktu yang disediakan untuk berbuat baik dan untuk menyadari bahwa kita tidak sendiri. Kilauan dekorasi yang cerah, suara sukacita kidung Natal, anak-anak yang bergembira, dan ucapan riang selamat Natal kadang-kadang memberi kesan bahwa setiap orang merasakan kegembiraan karena Yesus telah datang ke dunia. Namun saat ini hal itu tidak sepenuhnya benar, dan sebelumnya pun tidak pernah demikian. Sebagai contoh, sejak awal tahun Masehi, berita kelahiran Mesias telah menimbulkan beragam reaksi. Ketika hari kelahiran Yesus Kristus, orang-orang Majus dan para gembala bersukacita menyambut dan menyembah Sang Juru Selamat. Tetapi Raja Herodes begitu terkejut ketika mendengar hal itu, sehingga ia berusaha untuk menemukan dan membunuh bayi Yesus. Inilah salah satu bukti bahwa kebanyakan orang tidak menyadari makna yang sebenarnya dari peristiwa yang sangat penting ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara,
Sampai hari Natal ini banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta bersuka cita karena keselamatan mereka. Namun, banyak juga orang lain yang membencinya. Mereka mengeluh merasa terganggu dengan nyanyian Natal di pusat-pusat perbelanjaan dan dekorasi bernuansa Natal di tempat-tempat umum. Yang lainnya lagi ada yang bersikap masa bodoh. Bisa saja mereka turut merayakan Natal, mungkin mereka juga turut menyanyikan lagu-lagu Natal. Namun mereka tidak pernah mengenal Yesus Kristus secara pribadi atau tidak tahu mengapa dia harus datang ke dunia ini. Mereka tidak menyadari kebutuhan pribadi mereka untuk percaya kepadanya dan menerimanya sebagai Juru Selamat. Melihat kenyataan seperti ini, kita yang mengerti makna Natal memiliki kesempatan emas untuk menyampaikan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah alasan kita merayakan Natal. Ada 3 hal penting tentang makna Natal sejati yang dapat kita sampaikan kepada orang lainnya, yaitu yang pertama, Natal adalah perayaan ulang tahun yang diadakan untuk menghormati Yesus Kristus, Anak Allah yang mengambil rupa manusia dan diam di antara kita. Yang kedua, Yesus datang untuk kita. Dia lahir untuk mati di salib karena dosa kita. Dia dibangkitkan untuk memberi kita pengampunan dan hidup yang kekal. Lalu yang ketiga, kita dapat menolong orang lain untuk menerima Kristus dengan iman dan menerima tawaran keselamatannya. Biarlah kita menjadikan perayaan Natal tahun ini lebih dari sekedar saat untuk berpesta atau berbuat baik, karena Natal berbicara tentang Kristus, dan inilah satu-satunya alasan kita merayakan Natal dan bukan yang lain. Marilah kita turut ambil bagian untuk menyampaikan kisah yang ajaib tentang Yesus, Anak Allah, kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada orang yang berkata Natal dari tahun ke tahun tetap sama, tidak mendatangkan perubahan apapun dalam hidupnya. Tetapi tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus tidak tetap tinggal diam, melainkan terdapat 4 perubahan-perubahan yang dilakukan dalam hidupnya? Yang pertama, Yesus tidak tetap tinggal sebagai bayi. Dia bertumbuh dan semakin kuat rohnya dan melayani lewat pengajaran dan mujizat-mujizat yang luar biasa sampai dia mati di kayu salib. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus yang disalib tidak tetap tinggal dalam kubur. Dia bangkit dari kematian untuk menjadi juru selamat kita yang hidup. Lalu yang ketiga, juru selamat kita yang bangkit tidak tetap tinggal di dunia, tetapi ia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita dan mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Lalu yang keempat, Tuhan kita yang naik ke surga tidak tetap tinggal di surga, tetapi dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Bapak, Ibu, Saudara, kelahiran Kristus pasti mendatangkan perubahan dalam hidup kita, dan itu dimulai pada saat kita sungguh-sungguh menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jika ada orang yang berkata kelahiran Kristus atau Natal tidak mendatangkan perubahan dalam hidupnya, tanyakan apakah dia sudah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita dapat merasakan perubahan hidup kita ketika kita menyambutnya sebagai Raja Maha Besar dalam hati kita secara pribadi, memberikan tempat yang terutama dalam hidup kita dan berjalan senantiasa bersamanya sepanjang hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2021. Sebelum memasukinya, marilah kita sejenak merenungkan hal demikian. Yang dari Mazmur pasal 31 ayat 14 sampai 15a. Dalam ayat ini dikatakan, "Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu." Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak tahu apa yang biasa Anda lakukan untuk merayakan tahun baru. Yang pasti tahun baru dirayakan dengan berbagai cara yang berbeda-beda.
Ada yang merayakan bersama teman-teman atau keluarga dengan bersantap malam dan bertukar hadiah. Ada yang kusuk berdoa dan berefleksi diri, dan ada yang tinggal di rumah tidak melakukan apa-apa pun, dan ada yang pergi ke pesta dan lain-lain. Tetapi yang jelas kita patut bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya di tahun yang telah berlalu, dan memohon kepadanya agar Dia memakai kita untuk menyatakan kehendaknya di dalam mengarungi kehidupan di tahun yang akan datang. Masa, musim, dan tahun, termasuk tahun baru ini, berada dalam tangan Allah. Sebagai orang-orang percaya, tak ada yang perlu kita takutkan, karena kebaikan Allah tetap melimpah. Kita dapat berjalan bersama Kristus setiap hari dan berkata seperti pemazmur, "Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku." Bapak Ibu Saudara, malam tahun baru hanyalah suatu perayaan pergantian waktu. Ya, manusia melebih-lebihkannya karena ini menandakan akhir periode yang lalu dan awal dari periode yang baru. Masalah dan pergumulan tahun lalu akan menjadi kenangan kelam kita saat kita memikirkan dan memasuki awal yang baru. Hari ini terjadi juga ketika bangsa Israel berdiri bersama Yosua dan menatap arah baru di depan mereka. Mereka telah mengembara di gurun selama 40 tahun. Di depan mereka terbentang tanah yang berlimpah susu dan madu. Terlebih lagi mereka memiliki janji Allah bahwa Dia akan menyertai mereka. Ketika kita berdiri membelakangi masa 12 bulan yang telah berlalu dan wajah kita menatap ke arah tahun yang baru, kita memiliki pengharapan karena kita juga meyakini pertolongan Allah. Hal ini membuat pengharapan akan tahun yang baru layak untuk dirayakan. Bapak Ibu Saudara, kita dapat mempercayai Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu untuk memasuki tahun baru, tahun depan yang tidak kita ketahui, dan tidak seorang pun yang tidak berpengharapan apabila ia berharap kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan di hari Minggu terakhir tahun 2020 ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Saya berdoa kiranya kita semua diberi hikmat, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, kecukupan, kesuksesan, sukacita yang melimpah, dan berkat-berkat jasmani, terutama rohani, dan mengarungi hari-hari di depan kita dengan rasa syukur yang melimpah kepada Allah Bapa di surga, kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar tadi. Kami bersyukur Tuhan sudah menjaga kami sepanjang tahun 2020, dan dalam menyongsong tahun depan 2021 kami tetap percaya bahwa Tuhan, Engkaulah Allah yang menjaga kami, Engkaulah Allah Immanuel yang akan beserta kami sampai melewati tahun-tahun dan hari-hari kami di depan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mengenal Allah dan mempunyai Allah yang seperti Engkau. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita semua sudah mendengar firman Tuhan. Hari ini adalah minggu terakhir bulan Desember. Kita sebentar lagi akan meninggalkan bulan Desember dan akan memasuki tahun yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang menyangka ya, selama ini sudah 10 bulan kita tidak berjumpa di gereja ini untuk beribadah. Tapi semua itu Tuhan izinkan, karena Tuhan tahu akan segala kebaikan Tuhan untuk kehidupan kita semua. Ya, tetap kita setia, semangat, sukacita, jangan kecewa dengan keadaan seperti ini. Percayalah, Tuhan akan terus memelihara hidup kita. Amin, saudara. Kalau sampai saat ini kita semua ya
tidak ada satupun yang terkena virus corona, bukan karena usaha kita semata. Ya memang kita usaha ya mengikuti protokol kesehatan, minum vitamin, jaga makan ya, tapi semua itu tanpa pemeliharaan Tuhan akan sia-sia. Amin, saudara. Jadi kalau kita masih bisa mengakhiri ya bulan Desember, itu semua karena anugerah Tuhan ya. Saudara boleh mengatakan amin di rumah masing-masing ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini juga ya kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kita dengar ya boleh tertanam di dalam hati kita dan boleh terus menguatkan kita. Amin, saudara. Baik, saya akan mengumumkan ya beberapa hal. Tanggal 25 kemarin kita sudah merayakan hari Natal, sekalipun masih lewat YouTube ya, tapi saya percaya semua kita sudah mengikuti YouTube ya, ibadah di YouTube dengan sukacita ya. Tetap kita, sekali lagi saya katakan, bersukacita. Masih ada satu acara lagi ya untuk gereja kita dalam mengakhiri tahun ini, di mana nanti tanggal 31 Desember ya, itu hari Jumat ya, kalau nggak salah hari Jumat, kita akan kembali mengikuti ibadah akhir tahun melalui aplikasi Zoom Meet ya. Saya mengharapkan setiap kita ya dapat bergabung dalam ibadah akhir tahun ini. Bagi saudara yang belum memiliki aplikasi Zoom ini ya, sekali lagi saya mengajak untuk menghubungi saudara Yohanes ya, nanti akan dibantu dibukakan aplikasi ini. Dan mungkin nanti di dalam ibadah Zoom ini saudara mau memberi kesaksian juga boleh ya, mendaftar juga kepada saudara Yohanes atau kepada panitia Natal yang saat ini dipegang oleh anak-anak MaxG ya. Silakan saudara yang akan memberi kesaksian menghubungi anak-anak MaxG ya. Mungkin di sini ada Nehemia ya, Samuel Nehemia, boleh mendaftar ya. Nanti kita akan sama-sama mengakhiri tahun 2020 ini dengan satu acara ibadah. Saudara, jangan lewatkan acara ini. Kita akan mulai ibadah melalui Zoom ini pada sore hari jam 4:30 sore ya. Saudara siap-siap untuk mengikuti ibadah Zoom ini. Kemudian juga nanti pada awal bulan Januari kita akan kembali ya, minggu depan kita beribadah masih tetap melalui YouTube ya. Saudara biarlah bersabar ya, sampai situasi memungkinkan kita akan kembali beribadah di tempat ini ya. Saya juga bersama dengan para pengurus yang lain ya, khususnya bagian keamanan, terus mengupayakan ya mencari informasi supaya gereja kita juga dapat kembali beribadah ya di tempat ini ya. Jadi kita sama-sama berdoa supaya masa pandemi ini segera berlalu ya. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan pada saat-saat ini juga liburan Natal, Tahun Baru, hendaklah berhati-hati ya. Kita tahu semua kita tidak bisa pergi keluar kota atau kemana, tapi kalau saudara memang ada keperluan mendadak, jangan lupa ya, lakukan protokol kesehatan, juga jaga stamina tubuh kita ya, supaya kita juga dapat ya mengikuti kembali tahun yang akan datang bersama dengan Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya buat Pak Budiman yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan terus menambah-nambahkan hikmat kasih-Nya dan terus memperlengkapi pelayanan Pak Budiman. Juga buat anak-anak Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan pagi hari ini ya, para pemuji, WR, singer, pemain musik, semuanya
Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih, dan biarlah apa yang sudah kalian lakukan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita teduhkan hati kita, sama-sama kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini, pada minggu terakhir bulan Desember bahkan tahun 2020 ini, kami masih tetap dapat beribadah Tuhan, sekalipun masih melalui online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Bahkan karya-Mu Tuhan terus nyata Bapa di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang setia beribadah. Mari Tuhan, apa yang sudah kami dengar firman Tuhan ini Tuhan, kiranya Tuhan yang akan terus tanamkan di dalam hati kami Tuhan, dan berikan pengertian Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kami Tuhan akan firman yang sudah kami dengar ini. Kami persilakan Tuhan yang akan berkarya bagi setiap hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, biar Tuhan juga yang akan terus memberkati hamba-Mu Bapak Budiman Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan terus memperlengkapi hamba-Mu Tuhan dengan hikmat, dengan kasih, dengan otoritas yang daripada Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini juga Bapa semakin hari Tuhan boleh semakin berkenan untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang setia Tuhan dalam melakukan pekerjaan Tuhan di gereja kami ini Bapa. Engkau memberkati masa muda mereka Tuhan, apapun yang dicita-citakannya Tuhan yang akan terus menggenapi Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, kami juga terus berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Negeri kami yang tercinta ini Bapa, kami terus bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Kami persilakan Tuhan yang akan terus berkarya buat bangsa kami ini Bapa. Curahkan Tuhan anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biarlah Bapa melalui anugerah yang Tuhan curahkan ini Tuhan, boleh Tuhan memberkati para pemimpin kami untuk mengusahakan Tuhan masa pandemi ini segera berlalu Bapa. Bapa yang baik, kalau ada orang-orang Tuhan yang mencari keuntungan dalam masa pandemi ini Tuhan, kami minta Tuhan, kami tolak Tuhan dalam nama Yesus, berkaryalah bagi mereka semua Tuhan. Dan Tuhan yang akan memakai Bapak Presiden bersama dengan para stafnya untuk terus mengusahakan Tuhan menurunkan masa angka pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau ada Tuhan anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan, kiranya Tuhan pakai mereka semua Tuhan untuk menolong, untuk membantu Bapak Presiden bersama dengan para stafnya Tuhan. Bahkan Tuhan orang-orang yang berjeri lelah Tuhan untuk menurunkan angka pandemi ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati mereka yang di garda depan Tuhan, para medis Tuhan, para dokter yang terus berjeri lelah Tuhan, Engkau juga memberkati mereka sekalian. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga Bapa, kami terus berdoa Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan, Engkau terus berkarya Tuhan bagi gereja kami ini Bapa. Pakai para pengurus gereja-Mu, pakai Tuhan para pelayan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh satu hati Bapa menghadapi masa pandemi ini Tuhan. Bahkan untuk mengupayakan membuka kembali Tuhan ibadah di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Diberkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu Bapa, dengan segala keberadaan mereka. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan. Mereka yang terkena dampak Tuhan dari pandemi ini, mungkin dampak ekonomi Tuhan, dampak krisis damai sejahtera, kesehatan, apapun juga Tuhan, kami bawa dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Tuhan yang akan terus berkarya buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada, khususnya Tuhan dalam menghadapi Tuhan akhir tahun ini. Kiranya Tuhan juga akan terus berkarya untuk memasuki tahun yang baru nanti Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan lalui Tuhan seluruh kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami saat pagi
pagi hari ini kami akan akhiri Tuhan, dan kami Tuhan akan membawa berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Mari Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menurunkan berkat-Mu atas setiap kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Percayalah Dia akan memberkati setiap kita yang sudah menengadahkan tangan kita di hadapan Allah. Bapa yang baik, curahkanlah berkat-Mu atas setiap kami ya Tuhan, yaitu berkat damai sejahtera, sukacita, cinta kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan hidup kita, sumber kehidupan, bahkan kasih karunia dan kebajikan akan terus mengikuti kita. Dan biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita pagi hari ini, bahkan sepanjang hidup kita. Dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.